Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan dan dijauhi dari COVID-19. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum saya melanjutkan praktikum kali ini, saya akan mereview kembali UTS kita. Jadi saya sudah memeriksa beberapa mahasiswa maupun mahasiswi, dan kebanyakan itu melakukan kesalahan pada nomor 2, terutama pada metode heuristik. Metode heuristik ini tidaklah susah. Hanya saja kalian harus memilih nilai ataupun biaya yang terkecil dulu dari semua plot penilaiannya. Kemudian nanti pertimbangannya adalah antara kapasitas dan requirement. Contohnya, anggaplah biayanya itu paling kecil $3. Kemudian kita lihat pertimbangannya dari segi kapasitas, misalnya 30, sedangkan requirement-nya 20. Artinya yang kalian masukin atau menginput datanya sebesar 20. Artinya kapasitas masih bersisa 10 produk. Dan selanjutnya seperti itu. Kemudian dilihat lagi biaya yang terkecil kedua berapa. Kemudian nomor 3. Ini agak sedikit unik ya. Bahwasannya nomor 3 itu dengan poin-poin di soal nomor 3, saya ingin kalian membuat berdasarkan case study, bukan pengertian. Jadi ada beberapa mahasiswa maupun mahasiswi yang mengerjakannya berdasarkan pengertian ya. Baiklah, outline kali ini itu membahas 2 poin. Yang pertama, pemilihan lokasi. Yang kedua, analisis produk. Baiklah, untuk pemilihan lokasi itu sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan keempat. Itu ada 4 metode, sedangkan di praktikum ini hanya 1 metode saja yang kita gunakan. Selanjutnya, apa maksud dari pemilihan lokasi itu? Inti dari pemilihan lokasi ini adalah memperhitungkan benefit atau tidak benefitnya. Nah, tahu pertimbangan benefit atau tidak benefit itu pada slide keempat. Kemudian, ini selanjutnya adalah strategi lokasi. Jadi akan saya contohkan maksud dari gambar ini. Misalnya perusahaan X itu bergerak di bidang furniture. Kemudian perusahaan itu berdiri di Bekasi. Nah, target dari perusahaan itu ingin memperluas wilayahnya dan memperluas jangkauan customer-nya. Akhirnya dia memperluas, perusahaannya memperluas, menjadilah regional Jawa. Kemudian selanjutnya, setelah memperluas di regional Jawa, perusahaan itu ingin memperluas wilayahnya lagi se-Indonesia. Bisa dilihat gambar tersebut, ada gambar warna merah ya, bintang-bintang. Nah, itulah contohnya. Kemudian inilah poin yang sebelumnya saya sampaikan, apa aja pertimbangan benefit ataupun tidak benefitnya. Itu ada 4 poin. Yang pertama tentang infrastruktur, yang kedua supplier, yang ketiga distribusi, yang keempat customer. Nah, 4 ini poin yang penting yang harus kita jadikan pertimbangan. Contohnya, misalnya salah satunya itu distribusi cost-nya tinggi. Anggap itu lokasi A. Kemudian lokasi B, pertimbangannya adalah customer-nya tidak dekat ataupun agak sulit untuk dijangkau. Nah, kedua alternatif ini akan menjadi pertimbangan untuk kita sebagai pelaku usaha, yang mana yang akan kita pilih. Kemudian, metode penentuan lokasi fasilitas.
Metode ini ada dua, yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif. Tentunya sudah pada paham ya, kuantitatif itu perhitungan, yang kualitatif itu berdasarkan subjektif. Contohnya metodenya salah satunya vector rating, itu pembobotan. Kemudian kuantitatif ada 3, sedangkan yang saya tandai merah itu adalah yang akan kita gunakan di praktikum kali ini. Kemudian break even point ini apa sih sebenarnya? Break even point ini adalah untuk menentukan lokasi berdasarkan volume biaya dengan 2 pertimbangan yang penting. Yang pertama fixed cost, yang kedua variable cost. Kemudian break even point ini memiliki persamaan linear. Saya akan menggambarkan. Ini persamaan linear. Kemudian garis bawahnya ini adalah X, garis atasnya Y, dan X ini adalah nilai, anggap saja ya, kapasitas produksi atau produk. Kemudian yang garis Y-nya adalah biaya ataupun cost. Nah, linear itu adalah garisnya lurus ke atas secara horizontal ya. Horizontal vertikal ya. Oke, kemudian produknya anggap saja segini. Terus semakin tinggi produk, tentunya biaya akan semakin tinggi. Kemudian selanjutnya seperti itu. Terus, nah di sini contoh dari BEP. Perusahaan X ingin membuat atau ada alternatif untuk mendirikan perusahaannya, yaitu 3 alternatif: Bandung, Cirebon, maupun Bogor, dengan variabel pajak, listrik, ongkos buruh, dan ongkos operasi sebagai pertimbangan. Sebelum kita membahas ini lebih lanjut, kita kan sudah pada tahu bahwasanya BEP ini 2 pertimbangan yang penting, fixed cost sama variable cost. Nah, silakan nanti di googling aja, dicari tahu fixed cost itu apa, variable cost itu apa. Di kasus ini, fixed cost itu pajak dan listrik, kemudian variable cost itu ongkos buruh dan ongkos operasi. Kemudian rumusnya adalah, misalnya pada saat N sama dengan 1, itu fixed cost 1 ditambah variable cost 1 dikali kapasitas produk. Kemudian selanjutnya, next. Nah, ini sudah kita plotkan ya, fixed cost mana, variable cost mana. Setelah kita plotkan, nanti kita hitung manakah lokasi yang menjadi pilihan ataupun alternatif utama sebagai nilai minimum cost. Dan didapatlah Bogor dengan total 6.150.000. Kemudian baiklah, kita masuk ke analisis produk. Analisis produk itu terbagi menjadi 3: bill of material, kemudian assembly chart, dan OPC ataupun operation process chart. Kemudian bill of material. Bill of material itu saya akan membuat lebih gampang. Misalnya salah satu bill of material adalah kursi. Kursi itu sebagai parent product, induk dari suatu produk yang ingin kita buat. Itu sama dengan level 0. Nah, pembentuk dari produk tersebut itu apa? Part-partnya apa aja? Nah, itulah yang dikatakan sub-assembly. Dari level 0 sampai level paling bawahnya. Level 1, level 2, itu bisa dikatakan assembly, sub-assembly, ataupun sub-assembly.
Dan selanjutnya bill of material itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama single level, yang kedua multi level. Silakan dilihat dari gambarnya itu single level seperti apa dan multi level seperti apa. Selanjutnya ini saya contohkan bill of material kursi santai ya, dengan 3 level, dari level 0 sampai level 3. Bill of material ini yang ingin saya bahas adalah pengkodeannya. Kalau untuk selanjutnya levelnya, nama komponen, quantity dan lain-lain itu silahkan dibaca ya. Pengkodeannya yang penting. Oke, saya akan mulai menulis. Nah, kebetulan tesnya ini itu hanya satu produk, sehingga saya pengkodean untuk satu produk tidak ada. Tapi jika produknya lebih dari satu, misalnya ada lemari, meja, nah itu punya pengkodean sendiri. Arti dari pengkodean itu adalah membedakan produk satu sama produk lainnya. Nah, yang pertama, yang paling akhir atau paling awal itu adalah level 0. Penulisannya adalah paling awal level 00, penulisan pertamanya. Yang kedua, apakah ini produk pertama atau produk kedua atau produk ketiga, nanti ditulis. Kalau misalnya produk pertama itu ditulis 1. Hanya 2 saja. Kemudian selanjutnya setelah kursi santai ini kita pecah part-partnya. Yang pertama kaki, alas duduk, sandaran belakang, dan sandaran tangan. Itu sebagai level 1. Nah, di level 1 ini kaki akan dijadikan kode A1, alas duduk A2, sandaran belakang A3. Artinya A ini adalah assembly 1, assembly 2, dan assembly 3 dan selanjutnya. Kemudian yang level 2-nya ini saya akan menjadikan dari pembagian pecahan dari kaki, misalnya SA1, kemudian alas duduk SA2 dan selanjutnya. Nah, untuk di level 3 ini ada berbeda, karena ini level terakhir. Saya akan melakukan pengkodeannya seperti ini. Yang pertama ditulis itu dia adalah level 3, berarti dia level 3 adalah kita tulis 3. Kemudian apakah dia nomor 1 nggak di antara yang lain? Cat misalnya nomor 1, berarti dia tulis nomor 1. Kemudian cat ini di assembly berapa? Assembly 1 atau assembly 2? Misal assembly 1 bahkan tulis 1. Dan selanjutnya seperti itu. Misalnya nih, alas duduk pernis misalnya, dilihat level ketiga. Kemudian pernisnya ini berada di mana? Di 3. Dari cat 1, fitur 2, pernis 3, berarti 3. Kemudian dia di assembly berapa? Assembly 2. Berarti kodenya 233. Dan selanjutnya seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke assembly chart. Nah, assembly chart ini berbeda dengan OPC ataupun operation process chart. Assembly chart ini adalah rakitan dari suatu produk ataupun komponen-komponennya. Sedangkan operasi ini adalah operation dari semua kegiatan ataupun langkah-langkah dari produk awal ataupun produk belum jadi sampai produk telah jadi. Seperti itu ya. Kemudian silahkan dilihat gambarnya itu, pengkodeannya dari bill of material, kemudian nama-nama komponennya. Selanjutnya ini contoh dari assembly chart. Nah, ini kode dari bill of material ya. Ini juga, ini pun juga. Nah, ini adalah dari pengkodean bill of material dan juga pembagian part-partnya dari bill of material. Silakan dilihat saja dari gambar ini.
Gambar ini cuma sampai A2 saja, sebenarnya sampai selesai ya, selesai ngambil material, karena slide-nya nggak terlalu, ketika saya mau masukin semuanya nanti akan kelihatan kecil. Nah, nanti terakhir ada inspeksi sama kursi. Selanjutnya OPC. Nah, OPC ini yang tadi saya sudah bahas sebelumnya, lebih ke langkah-langkah pengerjaannya dan juga waktu juga di situ diperhitungkan. Selanjutnya ini komponen-komponen OPC. Silakan dibaca saja dari segi simbol, kegiatan, definisi kegiatan, rata-rata semuanya dipakai. Kemudian, nah ini kita masuk ke contoh saja. Ini contoh case sebelumnya tetap sama, yaitu kursi santai. Pembagian produknya adalah yang pertama kaki, kedua alas duduk, sandaran belakang, sandaran tangan. Kemudian dari kaki itu pengkodeannya itu adalah O1, O2 sampai O4, itu adalah operasi 1, operasi 2 dan seterusnya. Kemudian inspeksi I1. Setelah pengerjaan dari kaki ini, itu kita harus mendeskripsikan dulu apa aja yang harus dilakukan, kegiatan apa ataupun langkah-langkah apa. Misalnya di sini contohnya kaki itu pelepasan skrup dengan durasi 5 menit. Kemudian pemotongan menggunakan gergaji mesin itu 20 menit. Dan sampai nanti inspeksi, dicek di sana apakah sudah pas atau belum. Kemudian alas duduk juga seperti itu, sandaran belakang juga seperti itu. Nah, kebetulan di sini case-nya itu sama pengerjaannya. Kemudian nanti terakhir adalah dilakukan proses pengecatan, di mana proses pengecatan ini ada aktivitas ganda dan juga sekaligus dengan pengecekan di sana. Oke, kemudian baru masuk ke showroom produknya, entah itu showroom nanti ataupun nanti di shipping. Nah, sekian dari praktikum kali ini. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke asisten kembali. Sebelumnya jika ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.